Kembali lagi bersama saya. Yang terakhir tadi adalah jawaban soal nomor 4.3. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk soal nomor 5. Di mana soal nomor 5 ini tentang alur bisnis akuntansi rumah sakit. Di sini ada pertanyaan, jelaskan secara singkat alur bisnis dari pelayanan pasien hingga pencatatan jurnal di sistem informasi manajemen rumah sakit. Pertanyaannya adalah, apa saja tantangan umum saat implementasi sistem akuntansi rumah sakit? Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang alur bisnis akuntansi rumah sakit ya. Di sini ada flowchart di mana di sini yang pertama kali alur bisnis di dalam penanganan pasien di rumah sakit adalah pertama registrasi pasien, yaitu pasien rawat inap atau rawat jalan atau IGD. Yang selanjutnya pelayanan medis, yaitu tindakan, resep, radiologi, laboratorium, USG, dan lainnya. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan melakukan penginputan layanan ke sistem informasi manajemen rumah sakit oleh tenaga medis. Setelah itu dilakukan, maka pembuatan tagihan secara otomatis oleh sistem informasi manajemen rumah sakit dengan memberikan pilihan apakah pasien ini termasuk pasien umum atau pasien asuransi atau BPJS. Nah, jika pasien tersebut adalah pasien umum, maka harus harus ada pembayaran pasien umum. Sedangkan jika pasien tersebut adalah tanggungan asuransi atau menggunakan asuransi atau BPJS, maka dijadikan masuk ke pembuatan jurnal otomatis oleh sistem informasi manajemen atau akuntansi rumah sakit. Nah, ini biasanya di jurnal dengan menjurnal piutang, bukan piutang dagang, tetapi account receivable pada service revenue. Begitu juga dengan pembayaran pasien umum, jika pembayaran ada pembayaran dari pasien umum, maka akan dijurnal di SIM RS-nya ini, yaitu cash pada revenue, service revenue. Dan selanjutnya adalah pembuatan laporan keuangan oleh SIM HR atau sistem informasi manajemen rumah sakit. Dari semua pembuatan jurnal, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan laporan keuangan. Ya, ini di sini saya sudah berikan penjelasan tentang registrasi pasien. Biasanya pasien itu akan mendaftarkan di loket pendaftaran, seperti di IGD, rawat jalan, dan rawat inap. Ini adalah penjabaran dari flowchart yang sudah saya tampilkan tadi. Dan ini ada sistem sistem akan mencatat tentang identitas dari pasien, jenis layanan yang digunakan, dan sumber pembayarannya. Apakah umum, BPJS, atau asuransi. Yang kedua adalah pelayanan medis. Pelayanan medis di sini yaitu pasien diperiksa oleh tenaga medis, yaitu misalnya dokter, bidan, atau yang lainnya. Dan tindakan medis, di mana tindakan medis itu biasanya ada resep dokter, atau laboratorium, atau radiologi, ataupun yang lainnya yang dimasukkan di sistem informasi manajemen rumah sakit. Yang ketiga adalah pencatatan pelayanan medis, di mana setiap pelayanan yang diberikan atau tindakan atau obat-obat yang diberikan dicatat dan dikodekan. Yang selanjutnya adalah sistem secara otomatis menghitung tarif berdasarkan jenis layanan dan sumber pembiayaan. Berapa banyak layanannya, apa-apa saja jenis, dan pembiayaan itu dari umum, BPJS, atau asuransi. Yang keempat adalah pembuatan billing atau verifikasi pasien. Ini dilakukan secara otomatis oleh sistem, yaitu SIM RS ini, di mana sistem menghasilkan tagihan atau klaim ke BPJS atau asuransi.
Selanjutnya adalah billing diverifikasi oleh kasir atau bagian klaim. Jadi ini bukan tagihan dari tindakan yang diberikan oleh pasien dari rumah sakit. Oke, ini jawaban nomor 5, yaitu yang kelima adalah billing dan verifikasi pasien. Yang keenam, pembayaran dan tagihan klaim BPJS atau asuransi, di mana pasien umum ini melakukan, jika pasien itu umum, maka melakukan pembayaran di kasir, maka sistem atau sistem informasi akuntansi akan melakukan penjurnalan secara otomatis, yaitu cash pada sales revenue. Namun, jika pasien itu ada BPJS atau asuransi, maka klaim akan diajukan kepada BPJS atau asuransi. Dan sistem pun akan mencatat secara otomatis, yaitu account receivable pada sales revenue. Yang keenam, pencatatan akuntansi otomatis atau jurnal entry oleh sistem informasi akuntansi atau manajemen rumah sakit, yaitu dengan transaksi keuangan, di mana transaksi keuangan tersebut ada pendapatan, piutang, kas, beban, retur, dan lain-lain. Nah, transaksi-transaksi keuangan tersebut akan diposting secara otomatis ke dalam modul akuntansi atau sistem informasi akuntansi rumah sakit dengan mengacu pada chart of account atau COA rumah sakit yang telah distandarisasikan. Yang kedua adalah output modul akuntansi di sistem informasi rumah sakit berupa laporan keuangan, yaitu laba rugi, neraca, perubahan modal, cash flow, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu ini adalah tantangan dalam mengimplementasikan sistem akuntansi di rumah sakit. Ini pun pernah saya alami pada saat saya bekerja sebagai auditor dan sebagai review development system di perusahaan tersebut. Jadi tantangannya memang hampir sama, di mana tantangan itu yang pertama adalah apakah modul atau sistem informasi manajemen rumah sakit ini benar-benar terintegrasi dengan sempurna, sehingga dapat menghindarkan data yang tidak sinkron, gitu ya. Di mana semestinya output bagian A, misalnya input bagian A akan dihasilkan output bagian A. Output bagian A ini akan menjadi input bagian B. Contohnya misalnya adalah di penerimaan barang, misalnya ya, penerimaan barang atau drugs, di mana pada saat penerimaan barang itu diinput di dalam sistem oleh data entry. Nah, outputnya adalah laporan penerimaan barang. Nah, laporan penerimaan barang ini adalah output dari data entry penerimaan barang akan menjadi konsumsi untuk bagian stok gudang, misalnya seperti itu. Jadi, input bagian A menjadi output bagian A akan menjadi input bagian B. Output bagian B akan menjadi input bagian C, dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah ketidaksamaan format COA pada sistem. Contohnya, sistem akuntansi belum disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi rumah sakit. Misalnya, belum ada pemisahan antara pendapatan medis dan pendapatan non-medis. Lalu yang ketiga adalah kekurangan akuntan kesehatan. Banyak staf akuntansi yang belum terbiasa dengan konsep akuntansi yang berbasis aktivitas dan unit cost di dalam pelayanan rumah sakit. Ini menjadi kesulitan dalam mengimplementasikan SIM-RS ini atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Yang keempat adalah kualitas data yang dihasilkan. Ini akan berkorelasi dengan kedisiplinan penginputan setiap transaksi ke dalam
sistem manajemen informasi rumah sakit, di mana dokter atau perawat tidak selalu mencatat layanan secara real time. Inilah yang menyebabkan tagihan terlambat misal, lalu jurnal yang dihasilkan oleh sistem pun tidak lengkap atau tidak akurat. Yang kelima adalah kendala teknis dan infrastruktur sistem informasi rumah sakit berjalan lambat. Seperti seringnya server menjadi down, lalu tidak adanya backup data, dan menyebabkan terganggunya proses pembuatan laporan keuangan di akuntansi gitu. Ini adalah soal nomor 6, di mana dalam soal ini adalah menghitung break-even point atau BEP. Kasusnya adalah di mana rumah sakit berencana membeli alat MRI seharga 4 miliar. Biaya operasional sebesar 400 juta per tahun. Dan proyeksi pendapatan sebesar 1 juta dikali 2.000 tindakan per tahun. Pertanyaannya adalah, berapa tahun BEP investasi tersebut? Oke, ini adalah rumus untuk melakukan eh, penghitungan break-even point. Namun sebelumnya kita harus menghitung dulu pendapatan bersih dari rumah sakit tersebut. Di sini adalah cara menghitung pendapatan bersih, yaitu proyeksi pendapatan dikurangi investasi awal. Proyeksi pendapatan itu 1 juta dikali 2.000 tindakan dalam 1 tahun, maka proyeksi pendapatannya itu 2 miliar. Dikurang dengan investasi awal. Investasi awal adalah biaya operasional per tahunnya, yaitu 400 juta. Jadi pendapatan bersih ini didapat dari proyeksi pendapatan dikurangi dengan biaya operasional per tahun, di mana proyeksi pendapatannya adalah 2 miliar dan biaya operasional per tahunnya adalah 400 juta. Maka pendapatan bersih menjadi 1 miliar 600 juta. Lalu kita bisa menghitung break-even point dengan rumus investasi awal dibagi dengan pendapatan bersih tahunan. Investasi awal adalah 4 miliar, sedangkan pendapatan bersih tahunan yaitu 1 miliar 600 juta. Maka 4 miliar dibagi 1 miliar 600 juta sama dengan 2,5. Maka investasi pembelian alat MRI akan balik modal atau break even point akan muncul dalam waktu 2,5 tahun. Namun dengan asumsi volume tindakan dan biaya operasional tetap setiap tahunnya. Kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu tentang menyusun Renstra atau rencana strategi keuangan. Ini adalah soalnya, yaitu unit hemodialisa baru dibuka. Anda diminta membuat Renstra keuangan 5 tahun. Pertanyaannya, A, langkah apa saja yang akan Anda lakukan? Dan B adalah faktor apa saja yang perlu diperhatikan. Baik, di sini saya akan menjawab, yaitu yang pertama, yang A dulu, yaitu bagaimana langkah yang dapat saya lakukan dalam menyusun rencana strategi keuangan 5 tahun ke depan, di mana harus mengacu pada grow, efisiensi, dan sustainability, ya, atau pertumbuhan, efisiensi, dan keberlanjutan.
Untuk unit hemodialisa baru dibuka yaitu sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menyusun dokumentasi rencana strategi keuangan meliputi visi, misi, dan tujuan unit hemodialisa dan melakukan analisa SWOT dari rumah sakit, lalu matriks rencana keuangan tahunan serta KPI. Yang kedua, melakukan penganalisaan awal, yaitu dengan cara menghitung kebutuhan investasi awal seperti harga gedung, harga peralatan, perlengkapan, sampai ke rekrutmen SDM. Dan selanjutnya menghitung kapasitas layanan, yaitu jumlah peralatan dikali dengan jumlah kerja dikali dengan jumlah hari kerja. Lalu mengidentifikasi sumber pendanaan, dana yang akan digunakan dalam 5 tahun ke depan ini digunakan dari dana eksternal atau dana internal rumah sakit. Dan ketiga adalah proyeksi pendapatan dan biaya, di mana harus membuat estimasi pendapatan tahunan, mengidentifikasi segmen pasien, yaitu misalnya pasien BPJS, asuransi, atau umum. Lalu estimasikan pertumbuhan jumlah pasien, yaitu saya akan dengan angka 5% setiap tahunnya. Estimasi pertumbuhan pasien itu 5% dalam setiap tahunnya. Lalu mengidentifikasi biayanya. Biayanya juga harus diidentifikasi dengan adanya inflasi sebanyak 5% dalam biaya. Maka inflasi ini harus dihitungkan ke dalam perhitungan biaya. Kenaikan biaya. Lalu membuat proyeksi laporan keuangan setiap tahunnya. Setelah kita sudah bisa melakukan proyeksi dan seproyeksi tentang pendapatan, proyeksi tentang biaya, dilinearkan dengan pertumbuhan pasien juga inflasi, maka kita bisa melakukan proyeksi laporan keuangan. Berapa sih laba rugi dalam setahun? Berapa neracanya yang akan tergambar, lalu perubahan modalnya berapa, cash flow-nya seperti apa, dan catatan laporan keuangannya. Ini dapat kita lakukan, melakukan proyeksi laporan tahunan ini di setiap bulannya. Proyeksi laporan keuangan ini dapat dilakukan setiap tahunnya. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan perhitungan dan menganalisa rasio kinerja keuangan setiap tahun selama 5 tahun, di mana rasio kinerja keuangan itu akan diukur dengan break-even point, return on investment, lalu net present value, payback period, dan operating margin per tahunnya. Yang selanjutnya adalah menyusun manajemen risiko, yaitu risiko-risiko yang mungkin muncul di dalam unit hemodialisa ini, seperti resiko keterlambatan pembayaran dari klaim pasien BPJS, resiko kerusakan peralatan, dan resiko fluktuatifnya jumlah pasien. Yang selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan bagian B dalam bagian soal 7, yaitu faktor yang harus diperhatikan dalam unit hemodialisa yang baru dibuka dalam menyusun renstra 5 tahun ke depan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah volume pasien, proyeksi realistis, analisa tren penyakit ginjal, dan data rujukan dari poli atau rumah sakit. Jadi, di sini kita harus bisa memproyeksikan jumlah pasien, lalu jumlah pasien diproyeksikan ini harus realistis, gitu ya. Volume pasien itu harus realistis, dan bagaimana sih tren penyakit ginjal ini, karena hemodialisa ini pasti sangat berkaitan dengan penyakit ginjal, dan data rujukan dari poli atau rumah sakit lain. Lalu yang kedua adalah sumber pembayaran. Kita harus bisa melihat proporsi pasien. Pasien umumkah? Berapa persen? Pasien BPJS atau pasien asuransi?
Ini akan sangat mempengaruhi arus kas rumah sakit serta resiko piutang. Dan yang ketiga adalah kita harus mengetahui kapasitas dan jadwal dalam jumlah unit, shift layanan, waktu antar pasien sampai downtime alat-alat yang ada di hemodialisa ini. Lalu yang keempat adalah biaya BHP dan pemeliharaan, yaitu mencakup pengeluaran rutin untuk dialiser, filter, listrik, serta servis alat hemodialisa. Yang kelima yaitu perubahan regulasi dan tarif BPJS. Dalam senyatanya biasanya memang ada perubahan-perubahan kebijakan, baik itu tentang cara menerima pasien maupun tarif BPJS yang diberikan atau dikenakan oleh pasien-pasien BPJS untuk penyakit ginjal ini yang berhubungan dengan unit hemodialisa. Nah, perubahan regulasi ini serta perubahan tarif ini akan berdampak besar terhadap pendapatan. Maka harus benar-benar hal yang perlu diperhatikan, perubahan-perubahan regulasi. Lalu yang keenam adalah teknologi dalam sistem informasi rumah sakit, di mana kita harus bisa memastikan sistem billing atau sistem tagihan dan pencatatan yang mendukung laporan unit cost dan pelaporan keuangan benar-benar terjamin. Jadi teknologinya benar-benar terjamin kehandalan dan keakuratannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.